Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulianti dengan NIM 220101051 dari kelas 22A2 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini dibuat sebagai pemenuhan proyek UAS mata kuliah Desain Database yang diampu oleh Ibu Sri Sumarlinda Magister Komputer. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang database sebuah koperasi, mulai dari metode normalisasi, membuat database, membuat tabel, mengisi tabel, manipulasi data, fungsi agresi, serta bahasa query terapan. Berikut langkah-langkahnya. Di sini saya sudah membuat desain atau rancangan dari tabelnya. Nah, yang pertama itu adalah tabel tidak normal. Dapat dilihat di sini untuk tabel tidak normalnya itu letaknya di ID petugas, kemudian nama petugas, jenis kelamin petugas, alamat petugas, dan juga nomor telepon petugas. Nah, kenapa ini disebut tabel tidak normal? Karena ini dua data, tapi pada bagian petugasnya ini hanya dijadikan satu, jadi nggak sendiri-sendiri. Kemudian di sini juga ada jangka waktu tahun. Nah, ini untuk simpanan kedua dan simpanan ketiga ini jangka waktunya masih menjadi satu, dan juga simpanan 4 serta simpanan 5 ini jangka waktu atau tahunnya juga masih jadi satu. Kemudian di langkah pertama yaitu 1NF. Nah, ini semua datanya itu ditulis satu-satu, jadi enggak digabung. Nah, seperti tadi kan yang di atas, yang bagian petugasnya tadi di baris 1 sama 2 tadi kan petugasnya dijadikan satu. Nah, sekarang ini dibuat sendiri-sendiri yang bagian sini. Nah, ini sudah dijadikan satu-satu ya kan. Kalau tadi itu dua baris, datanya satu, seperti itu. Nah, di sini juga untuk yang jangka waktu atau tahunnya ini juga, ini tadi kan dua baris satu data. Nah, kalau sekarang kan udah jadi satu-satu. Kemudian 2NF. Nah, ini tabelnya dipecah, ada tabel petugas dan juga tabel anggota. Tabel petugas ini terdiri dari ID petugas, nama petugas, jenis kelamin petugas, alamat petugas, dan juga telepon petugas. Nah, untuk tabel anggota dapat dilihat di sini ada dua baris ya. Ini sebenarnya lurus jadi satu, cuma nggak muat. Terus langkahnya selanjutnya yaitu 3NF. Nah, 3NF ini tabelnya sudah dipecah-pecah dan ini menghasilkan 5 tabel. Ada tabel petugas, kemudian tabel anggota, tabel simpanan, tabel pinjaman, dan juga tabel angsuran. Nah, ini adalah 5 tabel yang terbentuk. Ini tabel anggota dengan nomor anggota sebagai primary key, yang kedua tabel petugas, ID petugas sebagai primary key, yang ketiga tabel simpanan dengan primary key, transaksi simpanan, dan foreign key nomor anggota. Yang keempat tabel pinjaman, yaitu transaksi pinjaman sebagai primary key, nomor anggota sebagai foreign key, dan yang kelima tabel terakhir yaitu tabel angsuran, transaksi angsuran sebagai primary key, dan nomor anggota sebagai foreign key. Selanjutnya di sini ada ERD. Nah, di sini cara membacanya yaitu petugas melayani anggota. Anggota ini mempunyai simpanan, anggota melakukan pinjaman, dan pinjaman ini memerlukan angsuran.
Selanjutnya ini ada relasi antar tabel, dapat dilihat ini relasinya nomor anggota pada tabel anggota ini berelasi dengan tabel simpanan, terus nomor anggota juga berelasi dengan tabel angsuran, nomor anggota berelasi dengan tabel pinjaman. Di sini ID petugasnya yang di tabel angsuran juga berelasi dengan ID petugas di tabel petugas. Sebelum kita masuk ke CMD, kita membuka exam control panel dulu untuk menyalakan Apache dan juga MySQL. Nah, setelah Apache dan MySQL-nya diaktifkan, kemudian menuju ke CMD. Nah, untuk yang pertama yaitu mengetik cd titik-titik, kemudian cd titik-titik, cd exam, kemudian cd mysql, selanjutnya cd bin, dan yang terakhir mysql strip view root. Nah, yang pertama dilakukan adalah untuk menampilkan database. Jadi kita akan melihat database apa saja yang sudah ada di sini. Nah, ini show database. Jangan lupa menggunakan titik koma. Nah, di sini sudah ada beberapa database yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita akan membuat database baru. Kan kita di sini akan membuat database sebuah koperasi. Nah, jadi ini create database koperasi titik koma. Kemudian di enter. Query oke, ini berarti berhasil. Nah, kita untuk mengecek lagi itu menggunakan show database. Nah, di sini sudah tampil database koperasi. Nah, untuk menggunakan database koperasi, jadi nanti di database koperasi kita akan membuat tabel, atribut, kemudian recordnya. Jadi koperasi ini harus digunakan dulu untuk masuk ke database koperasi dengan cara use koperasi titik koma. Kemudian yang pertama yaitu create tabel anggota. Ini membuat tabel anggota. Kemudian kurung buka. Di sini ada nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat anggota, telepon anggota. Nah, untuk membuat atribut di sini itu jangan menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore. Nah, kemudian di sini ada char 6, varchar 40, varchar 10. Nah, ini adalah tipe data dan juga panjang datanya. Kemudian di sini primary key. Nah, ini saya menentukan primary key-nya pada nomor anggota. Nah, untuk not null ini tidak boleh kosong. Nah, kemudian setelah di enter query oke. Nah, untuk melihat atribut dalam tabel yang kita buat tadi untuk menampilkannya yaitu dex anggota titik koma. Nah, jadi ini udah muncul nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat anggota, telepon anggota, terus di sini ada tipenya, terus ini yang termasuk primary key-nya yang mana, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alter tabel anggota add tempat underscore lahir char 20. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan atribut. Nah, kan di sini tadi belum ada atribut tempat lahir. Nah, kemudian untuk menambahkannya menggunakan rumus ini. Nah, ini alter tabel anggota karena kita akan menambahkannya di tabel anggota. Add itu tambah, tempat lahir ini itu atribut yang akan ditambahkan, kemudian char tipe data dalam kurung 20 ini adalah panjang sebuah tipe datanya tadi. Nah, kemudian setelah oke, kita dex anggota dan muncul di yang terakhir ini ya, di bawahnya telepon anggota ini ada tempat lahir yang kita tambahkan tadi. Nah, kemudian
jika kita mau memodifikasi tipe data atau panjang datanya. Caranya yaitu dengan rumus alter tabel anggota modify. Nah, ini yang mau dirubah atribut apa? Nah, ini di sini contohnya nama underscore anggota, saya mau mengubah panjang tipe data nama anggota. Dan di sini varchar 50. Nah, kita lihat teks anggota kan di sini sebelumnya nama anggota itu varchar 40. Nah, setelah kita modify dengan varchar 50, maka di sini akan berubah menjadi varchar 50. Selanjutnya ini bagaimana jika kita ingin mengubah nama atribut. Nah, caranya alter tabel anggota change. Nah, ini nama atribut sebelumnya, kemudian nama atribut yang baru, kemudian tipe data dan panjangnya. Jadi di sini alter tabel anggota change alamat anggota, karena di sini saya menggunakan alamat anggota ya sebelumnya, kemudian akan saya ganti menjadi alamat, kemudian varchar 30-nya masih tetap. Nah, kita teks anggota, kemudian ini sudah berubah, awalnya alamat anggota menjadi alamat. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah urutan kolom tabel yang ada di atribut di dalam tabel. Nah, ini kan alter tabel anggota modify tempat underscore lahir char 20 after jenis kelamin. Jadi di tabel anggota kita akan memodifikasi tempat lahir yang memiliki char panjangnya 20 setelah jenis kelamin. Kan ini awalnya tempat lahir itu di paling akhir. Nah, terus kita rubah menjadi after jenis kelamin, di bawahnya jenis kelamin. Nah, jadi setelah menggunakan rumus tadi, hasilnya tempat lahirnya di bawah jenis kelamin. Kemudian bagaimana jika kita akan menghapus atribut. Nah, di sini kan alter tabel anggota drop kolom tempat underscore lahir. Nah, ini di tabel anggota akan menghapus kolom tempat lahir. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk mengisi record. Nah, caranya yaitu insert into nama tabelnya. Ini tadi kan tabel anggota, jadi insert into anggota, kemudian kita mengetik lagi atribut-atribut apa yang digunakan dalam tabel anggota. Nah, jadi ini ada nomor anggota, terus nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan telepon anggota. Jangan lupa diberi kurung buka kurung tutup ya. Selanjutnya values di enter, kemudian kita mengisi sesuai dengan urutan dari atribut di dalam tabel. Jadi ini yang pertama kan nomor anggotanya, jadi ini jangan lupa dikurung buka kemudian menggunakan petik. Nah, jadi ini nomor anggota 2201, ini dipetik, kemudian koma, kita ke atribut selanjutnya, nama anggota, ini dipetik dulu, Ani Lestari. Selanjutnya di koma lagi untuk jenis kelamin. Nah, dipetik perempuan. Terus di sini ada alamat di sini Karanganyar, kemudian nomor telepon. Nah, di kurung tutup kemudian koma, di enter. Nah, ini kita ngisi lagi sesuai dengan banyaknya data yang akan dimasukkan. Nah, ini saya membuat 5 record. Nah, untuk yang terakhir di yang di atas ini kan koma ya, menggunakan koma, kurung tutup, koma, kurung tutup, koma. Nah, untuk yang terakhir itu di kurung tutup titik koma. Nah, ini untuk mengakhiri pembuatan record. Nah, untuk menampilkan hasilnya yaitu menggunakan select
bintang from anggota. Jadi ini memilih semua untuk menampilkan semua atribut dari tabel anggota. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita mau mengubah isi recordnya? Nah, jadi di sini kan Gumilang Saputra ini alamatnya Karanganyar. Nah, kita mau mengganti menjadi alamat Boyolali. Caranya update tabelnya tadi kan namanya anggota, jadi update anggota, set alamat. Ini atribut mana yang mau diganti, termasuk di kolom apa. Nah, ini kan Karanganyar ini kan masuknya di alamat, jadi alamat sama dengan, nah mau diganti Karanganyar ini mau diganti apa, diganti Boyolali. Jadi jangan lupa dipetik 2 where dimana nomor anggota sama dengan dipetik 2305. Kenapa kita menggunakan where nomor anggota? Karena yang menjadi primary key itu adalah nomor anggota. Kemudian kita cek menggunakan select bintang from anggota. Nah, ini yang Gumilang Saputra ini awalnya beralamat Karanganyar, ini berubah menjadi Boyolali. Nah, kemudian kita membuat tabel yang kedua. Tabel kedua yaitu tabel petugas. Nah, caranya sama, create tabel petugas, kemudian kurung buka. Nah, di sini saya salah mengetik, jadi terjadi error. Untuk yang ini, untuk yang benarnya ini. Nah, create tabel petugas, kemudian kita di sini ada ID petugas, di sini ada tipe data dan juga panjangnya, yang termasuk primary key yang mana, kemudian not ini cara penulisannya sama, hanya saja isinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, untuk menampilkannya juga sama, teks petugas, karena ini tadi kan tabel yang dibuatnya adalah tabel petugas. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengisi recordnya juga sama, insert into ini tabel petugas, jadi insert into petugas, kemudian mengetik lagi atribut yang digunakan, ada ID petugas, nama petugas, jenis kelamin petugas, dan seterusnya. Kemudian values. Nah, ini mengisinya juga harus urut seperti di atas ini, atribut ini harus urut ngisinya. Jangan lupa untuk di kurung buka, kemudian menggunakan tanda petik, pakai koma, dan diisi sesuai data yang ingin dimasukkan, diakhiri dengan titik koma. Nah, ini untuk menampilkan isi dari tabel petugas. Sini dapat dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian membuat tabel yang ketiga yaitu tabel simpan. Nah, ini sama, transaksi simpan, caranya 6 sebagai primary key, not null. Kemudian di sini kan ada nomor anggota. Kebetulan di atas tadi kan kita sudah membuat tabel anggota yang atributnya itu ada nomor anggota. Nah, karena kan sama dan juga berrelasi, jadi untuk cara pengetikannya yaitu nomor anggota, kemudian tipe data, panjangnya not null. Nah, di bawahnya itu reference anggota, ini diambil dari tabel anggota dengan nama nomor anggota. On update, cascade, on delete, no action, kemudian baru di koma. Nah, kan kalau membuat tabel ini untuk atribut-atributnya kan bagian akhirnya itu di koma-koma. Nah, tapi untuk yang ini komanya diletakkan di
setelah no action gitu. Jadi ini perintahnya baru selesai di no action gitu. Kemudian tanggal simpan, nah di sini kan kita akan menggunakan tahun, bulan, dan juga tanggalnya, jadi menggunakan date. Kemudian ada nominal simpan, integer 20, not null. Nah ini menggunakan integer karena ini isinya nanti angka, dan integer itu bisa untuk operasi aritmatika. Kemudian di cek simpan untuk melihat hasilnya di sini tampilannya. Nah kemudian misalkan saat memberi nama tabel itu salah, nah bagaimana untuk merename atau mengganti nama? Nah ini caranya adalah alter tabel, nama yang lama simpan, rename, kemudian nama yang barunya apa. Nah, jadi ini kan sebelumnya tabel simpan, kemudian saya akan menggantinya menjadi simpanan. Nah, jadi alter tabel, simpan, rename, simpanan. Nah, untuk di DAX simpanan berhasil ya, ini berubah menjadi tabel simpanan. Kemudian untuk cara menambahkan record, mengisi record itu sama, insert into simpanan, kemudian di sini atributnya values, dan ngisinya untuk caranya sama. Nah untuk menuliskan tanggal, waktu, nah itu tahun dulu, kemudian di garing bulan, garing tanggal, seperti itu. Nah ini untuk menampilkan tabel simpanan, kemudian membuat tabel pinjaman. Nah caranya sama, pinjaman char 6 sebagai primary key, not null. Kemudian di sini nomor anggota. Nah ini sama ya, karena nomor anggota ini diambil dari tabel anggota. Terus di bawahnya nominal pinjaman, tanggal pinjaman, jangka waktu tahun, bulan, tanggal pelunasan. Nah, ini caranya sama. Kemudian di DAX pinjaman untuk melihat hasil dari atribut-atributnya. Nah, selanjutnya untuk mengisi record pada tabel pinjaman, ini juga caranya sama. Seperti di sini ya, dapat dilihat di sini. Kemudian untuk menampilkan tabel pinjaman di sini, kemudian membuat tabel yang terakhir yaitu tabel angsuran. Ini ada tran angsuran, nomor anggota. Jangan lupa di reference anggota karena nomor anggota ini sudah kita buat di tabel anggota. Kemudian ada ID petugas, ini juga kita sudah membuatnya di tabel petugas. Sama, caranya sama, hanya diganti nama tabelnya itu apa, terus atributnya apa, seperti itu. Di sini tanggal pembayarannya menggunakan date, angsuran ke, nominal angsuran, nominal bunga, total angsuran ini menggunakan integer. Nah ini DAX angsuran. Di sini tampilannya ya, kita sudah bisa melihatnya di sini. Nah kemudian di sini terjadi error ya. Nah ini yang benar itu yang ini, karena tadi salah ketik jadinya error. Nah di sini bisa dilihat caranya juga sama, tinggal disesuaikan aja. Nah kemudian ini untuk melihat dari tabel angsuran. Nah kemudian kita ingin menampilkan nomor anggota dan juga nama anggota. Kan tadi di tabel anggota itu kan ada banyak kolom. Nah gimana kalau kita mau menampilkan 2 kolom aja? Itu di sini select.
Nah, kita menampilkan kolom apa? Nomor anggota, koma, nama anggota, from anggota, dari tabel anggota. Kemudian kita akan menampilkan alamat petugas. Nah, di sini select distinct alamat petugas from petugas. Jadi alamat petugas itu ada apa aja gitu. Nah, di sini ada Sukoharjo, Surakarta, Wonogiri, dan juga Karanganyar. Kemudian membuat ini untuk menampilkan transaksi pinjaman dengan kodenya PIN 3. Jadi di sini select bintang from pinjaman where tran pinjaman sama dengan PIN 3. Jadi ini menampilkan seluruh atribut dari tabel pinjaman dengan transaksi pinjamannya yang PIN 3. Nah, di sini muncul PIN 3 dengan nomor anggota 2203, nominal pinjamannya ada 4 juta, tanggal pinjaman, jangka waktu, jadi lengkap. Ini lengkap dari awal sampai akhir, kolomnya lengkap. Nah, kemudian ini adalah select bintang from pinjaman dari pinjaman di mana jangka waktu tahunnya itu 2. Nah, dengan nominal pinjamannya di bawah 5 juta. Nah, ini ditemukan transaksi pinjamannya PIN 3, nomor anggotanya 2203, nominal pinjamannya 4 juta, tanggal pinjamannya, jangka waktunya 2. Benar ya, kan di sini kita where jangka waktu tahunnya 2. Nah, ini ketemu 2, bunga bulannya 5%, tanggal pelunasannya ini. Nah, kemudian kita select untuk di antara. Ini select bintang from simpanan dari tabel simpanan, di mana nominal simpannya itu antara 200.000 dan juga 800.000. Nah, di sini ditemukan simpanan 2 sama simpanan 3. Nah, ini nominal simpanannya 700.000 dan juga 500.000. Nah, ini select bintang from anggota where nama anggota like dipetik 1 C persen titik koma. Nah, ini rumus ini digunakan untuk mencari nama anggota dengan huruf awalnya yaitu C. Nah, ini ketemunya Chandra Ayu. Nah, ini dengan nomor anggota ini, jenis kelaminnya perempuan, alamat Surakarta, dan nomor teleponnya ini. Nah, kemudian di sini ada select bintang from petugas biar nama petugas like dipetik underscore i persen. Nah, ini rumus ini digunakan untuk mencari dari tabel petugas yang mana nama petugasnya itu di digit keduanya itu hurufnya I. Nah, ini ditemukan ada Siti, Aisyah, dan William. Nah, Siti S I, nah kemudian William W I. Nah, yang keduanya itu menggunakan huruf I. Nah, selanjutnya ini untuk select bintang from anggota where nomor anggota like dipetik 23%. Nah, ini mencari dari tabel anggota di mana nomor anggotanya itu dengan awalan 23. Nah, ini ditemukan nomor anggota 2304 dan 2305 milik Dono Wijayanto dan Gumilang Saputra, jenis kelamin, alamat, teleponnya seperti di tampilan ini. Nah, kemudian di sini
Kemudian di sini ada select from anggota A simpanan S where A nomor anggota sama dengan S nomor anggotanya. Ini kita mau menampilkan dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel simpanan. Nah, from anggota A ini, from tabel anggota ini dinamakan A, anggota A. Nah, kemudian tabel simpanan dengan nama lain S. Nah, untuk pemberian nama lain ini sebenarnya bebas, untuk disarankannya tidak sama dengan tabel lain. Itu where, dimana A ini berarti tabel anggota, itu yang sama nomor anggota itu sama dengan tabel simpanan di nomor anggotanya. Jadi kalau nomor anggotanya sama, tampil gitu, karena nomor anggota kan menjadi primary key. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, telepon anggota, ini termasuk dalam tabel anggota. Kemudian transaksi simpanan, nomor anggota, tanggal simpanan, nominal simpanan, ini masuk di tabel simpanan. Nah, kemudian di sini ada select J, nominal pinjaman. Jadi J ini untuk nama lain tabel pinjaman. Nah, untuk memilih di tabel pinjaman itu yang dipilih apa? Nominal pinjaman. Kemudian ada bunga bulan. Bunga bulan kan masih masuk di tabel pinjaman, jadi depannya ini J. Kemudian G, total angsuran. Nah, angsuran, tabel angsuran ini saya nama lainkan G, karena kalau A nanti sama dengan tabel anggota. From pinjaman J, angsuran G, where J nomor anggota sama dengan G nomor anggota. Jadi menampilkan nominal pinjaman, bunga bulan, total angsuran dari tabel pinjaman dan juga tabel angsuran, di mana yang sama di tabel pinjaman dan juga angsuran yaitu nomor anggota. Nah, hasilnya seperti ini, nominal pinjaman, bunga bulan, dan total angsuran. Nah, kemudian ini select bintang form petugas order by nama petugas desk. Nah, ini rumus ini digunakan untuk mengurutkan data ya. Jadi di sini dari tabel petugas order by nama petugas. Nah, di sini saya akan mengurutkan nama petugas desk. Nah, kalau desk ini dari Z menuju A. Nah, ini kan hasilnya William, Siti, Dion, Chelsea, dan Adi. Ini kan pengurutannya dari Z menuju A. Nah, kemudian ada select count, transaksi simpanan, from simpanan. Nah, ini untuk memilih count itu untuk menghitung banyaknya data dari transaksi simpanan dari tabel simpanan. Nah, hasilnya ini adalah 5. Kemudian di sini select sum jangka waktu tahun from pinjaman. Nah, ini sum ini adalah menjumlahkan jangka waktu tahun dari tabel pinjaman. Nah, ini menghasilkan angka 11. Nah, kemudian select AVG nominal simpanan from simpanan. Jadi AVG itu rata-rata nominal simpanan dari tabel simpanannya. Ini hasilnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian ada select max nominal
pinjaman from pinjaman. Nah, ini untuk mencari nilai maksimalnya nominal pinjaman dari tabel pinjaman. Nah, di sini ada 10 juta hasilnya. Kemudian select min nominal bunga from angsuran. Nah, kalau min itu untuk mencari nilai minimal nominal bunga dari tabel angsurannya. Ini hasilnya 8.350. Nah, kemudian maaf, di sini ada error. Nah, dimulainya dari sini. Nah, di sini kita akan menampilkan nama anggota, jenis kelamin, nominal simpanan, dan juga alamat. Nah, caranya di sini select. Tadi kan tabel anggota di nama lain kan huruf A, berarti A titik nama anggota, koma A titik jenis kelamin. Ini kan jenis kelamin anggotanya ya. Kemudian di koma langsung enter. S tadi kan kita untuk menamai tabel simpanan. Kemudian di koma A alamat, berarti alamat dari tabel anggota. Di enter. From dari anggota A natural join, kemudian di enter simpanan dengan nama lain S. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.